kita hampir berada di ujung barat laut dari Pulau Bali. Nah, kita berada di Sendang. Tetapi karena ini puncak dari musim hujan, akhirnya Sendangnya ada aliran air, tapi kecil, nggak besar volumenya. Nah, kita datang ke sini untuk napak tilas 100 tahun dari kepunahan harimau Bali yang tercatat. Nah, jadi tepatnya itu 106 tahun, karena catatan pertama itu tahun 1919. Ada dua versi catatannya. Yang pertama datang dari catatan Ide Pedande Ngurah. Nah, yang kedua datang dari peneliti Belanda yang bernama Schoonmaker tahun 1920. 1 tahun setelahnya. Kurang sebetulnya. Karena catatan dari Ide Pedande Ngurah itu tepatnya pada tanggal 12 Maret 1919. Sementara catatan Schoonmaker itu ada pada tanggal 26 Februari 1920. Jadi beliau, ya, Ide Pedande Ngurah tersebut datang ke ujung dari barat laut Pulau Bali ini dalam rangka Tirta Yatra, ya, waktu itu ya, Tirta Yatra. Secara kebetulan, ya, beliau ini di lokasi ini, ya, di Sendang ini menemukan atau bertemu tepatnya dengan harimau Bali. Catatannya Ide Pedande Ngurah, beliaunya itu kurang lebih, ya, karena memakai bahasa Kawi itu kurang lebih adalah hana rakwatinon dening watwaning wang merga nata ya katrini ring sandinging Sendang jika ya umintar. Jadi kurang lebih terjemahannya itu adalah para pengawalku itu melihat, ya, 3 ekor harimau berada di lokasi ini sedang minum. Nah, kemudian mereka pergi. Di sini ada tanda kutip, yaitu Merganata. Ya, Merganata itu kalau diartikan adalah sang yang penguasa hutan, atau sang penguasa hutan, atau raja hutan, yang disematkan kepada tidak lain tidak bukan adalah harimau Bali tersebut. Ada 3, minumlah di Sendang ini. Nah, tahun 1919, ya, pertemuan itu. Kemudian 1 tahun kemudian pada tanggal 26, ya, 26 Februari 1920 itu ada catatan yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial yang menguasai Bali waktu itu mau membuka jalan penghubung dari Seririt, ya, ke barat sini, ke daerah Gilimanuk. Nah, itu karena waktu itu menjadi hutan rimba, masih hutan rimba, bahkan beliau Ide Pedande Ngurah 1 tahun sebelumnya itu tidak bisa menerobos jalan ini karena nggak ada jalannya, ya. Jalan yang sekarang kita lewati itu tidak ada. Akhirnya beliau itu melewati laut memakai kapal. Nah, pemerintah kolonial akhirnya 1 tahun kemudian mau membuka jalur menjadi jalan raya yang kita lihat sekarang ini di Grogak itu. Akhirnya karena ada kendala, banyak kendala, dan salah satunya adalah kendala tersebut datang dari harimau Bali, ya, yang meneror lokasi tersebut, ya, bahasanya dari pemerintah Belanda. Karena ya bukan menteror kalau menurut saya, karena itu adalah rumahnya. Yang menteror itu adalah yang membuka jalan tersebut, membuka hutan. Nah, karena hal tersebut akhirnya pemerintah kolonial itu, ya, mendatangkan pemburu profesional dari Belanda langsung yang bernama
Zanvel. Ya, Zanvel ini pemburu profesional yang biasanya di Afrika, kemudian ya dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk itu tadi, bahasanya ya menembak mereka gitu. Akhirnya Zanvel datang, kemudian ditemani orang lokal, ya, disebutkan itu dari Groga, ya, yang bernama Komang Kutang, ya, dan Mahde Layur. Akhirnya mereka bertiga ini ya sukses mengeksekusi harimau Bali tersebut. Dari catatan tersebut, ya, 1919 dan 1920 yang tertulis resmi, ya, yang tertulis resmi catatan tersebut. Setelahnya kita nggak tahu, karena nggak ada catatan resmi yang perjumpaan dengan harimau Bali dengan catatan resmi itu tidak ada setelah itu. Ya 100 tahun dari sekarang. Kita napatilas sekarang ke lokasi ini, ya, untuk mengenang harimau Bali yang terakhir teridentifikasi sampai dicatat. Yang catatannya Schoolmaker itu disimpan di Vulkan Kunde, ya, arsip nomor 135B sampai 139B. Itu di Museum Vulkan Kunde itu mencatat bahwa pembukaan jalan raya Seririt sampai utara, ujung utara, ya gitu ya bahasanya, yang kita kenal dengan Gilimanuk sekarang ini, itu membutuhkan waktu sekian gitu ya. Kemudian ada gangguan dari harimau yang akhirnya mendatangkan pemburu profesional bernama Zanvel untuk mengeksekusinya, kayak gitu bahasa kasarnya. Jadi ya kita datang sekarang untuk mengenang rumah dari Samung di lokasi ini. Samung dulu pernah minum di situ, di sini ini, ya, pernah minum di sini bertiga. Yang saya prediksi itu adalah anaknya, kemudian induknya, ya, atau jantan, kemudian dengan ada betinanya di sini. Dan Zanvel juga, ya, juga mencatat ditembaknya juga di sini saat sedang minum. Karena lokasi ini, ya, lokasi ini kalau nggak musim hujan, air itu sangat susah, guys, sangat susah. Di sini ini kalau musim puncak kemarau, air itu hanya sedikit sekali, ya, tidak mengalir begini, cuman di cekungan-cekungan begitu saja. Dan satu-satunya lokasi air minum ya di sini ini. Akhirnya ditunggulah mereka di sini ini sama Zanvel. Dan tempat, ya ironi ya, tempat dia hidup, yaitu harimau Bali di Samung, mencari minum, ya, tempat mengantukannya hidup di sini, menjadi tempat terakhirnya juga di sini. Jadi sekarang kita dengan kejadian ini sebetulnya kita terus melacak, mengidentifikasi lokasi-lokasi yang pernah dicatat, ya, dahulu leluhur kita atau pendahulu kita atau dari catatan Belanda. Tetapi sampai sejauh ini, ya, kalau harimau Bali itu tidak ada jejak apapun, ya, tanda-tanda atau apapun itu tidak ada, Pak. Karena kalau ada pasti ada, kan? Karena lokasi ini, guys, lokasi ini paling strategis, ya, kalau menurut saya. Karena apa? Lokasi minum, ya, lokasi minum. Lokasi ini kita pasang kamera sampai berbulan-bulan, kita kasih makan di sini,
nggak ada apapun ya. Tapi ya kita kadang-kadang itu kan alam semesta itu menunjukkan apa ya, kekuatannya itu tanpa disangka-sangka kayak gitu. Banyak kan satwa yang sudah dinyatakan punah kayak gitu, tetapi ternyata muncul kembali ya, kayak di Papua beberapa waktu lalu gitu. Ya semoga lah ada harapan, walau sangat tipis sekali, 99,9% itu sudah tidak ada. Tetapi kan kita tidak bisa mendahului kekuatan alam semesta ya. Ya kita makhluk kecil yang berkemampuan terbatas. Bahkan hutan di seluruh Bali itu hampir jengkal sejengkal itu sudah kita datangi. Tidak ada tanda-tanda tersebut. Tetapi ya itu, kita balikkan lagi ke semesta. Nggak tahu kekuatan semesta itu bagaimana menyembunyikan mereka kalau memang ada ya. Tapi kalau memang nggak ada, ya memang karena keadaan di lapangan memang menunjukkan tanda-tanda itu sudah benar-benar tidak ada kalau tanda dari harimau Bali ya. Menyesal guys ya, tapi kita harus menerima, dan semoga yang lain, satwa yang lain tidak menyusul kayak gitu. Kita kan mempertahankan kalau bisa, yang jadi kenangan itu jadi pembelajaran, mungkin begitu ya guys ya. Jadi gitu, karena ini sudah menjelang sore, baliknya lumayan jauh, saya pamit ya, pamit. Kita akan balik supaya tidak kemalaman di jalan. Sampai jumpa ya, sampai jumpa di perjalanan lain, dan semoga kita bersama bisa menjaga alam semesta. Terlalu besar ya guys ya, menjaga alam semesta ini tetap begini ya, tetap seimbang begini, walau itu sudah sangat berat sekali. Karena nggak bisa dipungkiri, ekonomi manusia, ekonomi kita ya, kita ini terus bertambah, keinginan terus bertambah, dan akhirnya ya mau nggak mau lokasi alam begini ini akhirnya dijadikan hunian, jadi pertanian dan lain-lainnya. Itu juga salah memang, perkembangan zaman kan ya, perkembangan zaman, dan kita tidak mampu untuk memenuhinya karena kita bukan siapa-siapa. Begitu ya guys ya, saya pamit, saya akan balik ke sono ke belakang sana, kita akan pulang. Terima kasih guys ya.